Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, dan malam. Jumpa lagi dengan saya Dr. Tiara Puspa yang kali ini saya akan menyampaikan mengenai pengembangan karir yang merupakan bagian dari modul manajemen SDM dari Universitas Terbuka. Selamat mendengarkan pemaparan dari saya. Baik, pengembangan karir ini adalah satu hal yang menjadi bagian dari SDM. Ketika dia sudah diterima, maka dia akan melakukan pekerjaan secara baik, dan setelah itu tentunya dia harus melihat bahwa dia tentu harus maju ya. Maka untuk itu dia juga harus memikirkan mengenai karirnya. Nah, gimana sih mengenai karir tersebut? Bahwa karir itu sebenarnya ada satu jabatan yang pernah dipegang seseorang. Nah, kalau dia pernah pertama kali masuk bekerja, pertama diterima sebagai seorang manajemen training, kemudian masuk lagi karirnya itu terangkat lagi menjadi kepala, kemudian menjadi mungkin wakil dari pimpinan, kemudian akhirnya menjadi pimpinan cabang. Ini adalah sebuah jalur karir dari dirinya. Nah, tentunya untuk bisa sampai menduduki jabatan yang tertinggi di perusahaan, itu perlu adanya satu perencanaan karir. Apa itu perencanaan karir? Adalah satu langkah yang diambil ya untuk mencapai satu jabatan tertentu. Nah, Bapak Ibu atau teman-teman sekalian ya sekarang sedang sekolah, mungkin S1, S2 ataupun sedang S3, itu sebenarnya sedang menggapai salah satu perencanaan karir yang sedang dititinya gitu ya. Dan kemudian juga ada pengembangan karir ya, itu adalah satu kegiatan untuk memaksimalkan potensi yang ada pada diri kita sendiri, dan dengan mengikuti apa untuk memaksimalkannya, yaitu dengan mengikuti kegiatan seperti pelatihan ya, pendidikan yang sekarang sedang dilakukan ya, yang selaras tentunya dengan apa yang diinginkan oleh orang tersebut dan sesuai tentunya dengan kebutuhan dari perusahaan. Dan kemudian apa sih di sini kan ada karyawan ya, peran karyawan. Apakah karyawan itu berperan dalam pengembangan karir? Oh iya, sangat berperan, karena dia sendirilah yang akan melakukan penekanan terhadap dirinya untuk bisa berkembang ya, agar bisa dipromosikan di tempat yang lebih baik. Dan tentunya di sini peran karyawan juga selain dia memberikan dirinya sendiri untuk bersiap untuk berkarir, dia juga para karyawan itu tentu juga menghendaki ya agar supervisornya itu bisa memainkan peran aktif dalam pengembangan karir dan memberikan masukan kalau kinerjanya itu memang harus ada yang perlu diketahui atau ada yang salah dan sebagainya. Jadi kesadaran dari pegawai itu juga dia selalu menghendaki ya, menjadi karyawan ini tidak hanya bekerja tapi dia juga ingin tahu gitu ya, gimana sih karir saya seperti apa. Dan tentunya kesadaran minat dari pekerja itu juga mengarahkan dia untuk masuk mengenai karir apa yang sebenarnya harus dia lakukan gitu ya. Dan juga kepuasan kerja. Pegawai memiliki tingkat kepuasan karir yang berbeda pada setiap jenis usia dan jenis pekerjaan ya, tentunya seperti itu. Nah, tentunya pimpinan juga atau memberikan satu dukungan ya, umpan balik yang tepat, memberi dukungan penugasan dan pengembangan, dukungan terhadap pengembangan karyawan, ini jadi peran dari pimpinan ya dalam pengembangan karir. Dan organisasi juga tentunya berperan di dalam pengembangan karir, karena dia memberikan mengenai visi, misi, dan kebijakan dan prosedur apa untuk karir karyawan, kemudian memberikan satu peluang untuk pengembangan dan informasi mengenai program karir ya. Nah, ini adalah jadi semua pihak itu bekerja sama ya, baik hanya karyawan, organisasi, dan juga pimpinannya dalam pengembangan karir. Dan manajer dan tentunya juga dalam pengembangan karir ini kita nggak boleh melakukan beberapa hal yang bisa mencegah menjadi karir itu tidak berkembang. Seperti apa? Hindari kejutan ya, jadi jangan sampai kita itu mendadak ya, jadi perlu persiapan dari awal yang matang ya. Berikan jabatan itu diberikan yang menantang ya, jangan yang tidak menantang ya. Sehingga diberikan juga di awal itu peninjauan realistik terhadap jabatan ini akan seperti apa, jalur karirnya akan kemungkinannya kemana. Jadi ini
akan membantu juga memancing motivasi karyawan untuk tidak hanya bekerja di satu bidang itu saja, tapi dia juga untuk berkreasi gitu ya. Dan juga bisa juga dilakukan dengan satu perpindahan ya atau mutasi jabatannya. Baik, kita lanjut ke gimana gitu ya. Pimpinan ini memutuskan atas dasar apa gitu ya untuk dia mempromosikan karyawan, apakah berdasarkan senioritas kah atau versus kompetensi. Jadi yang berkompeten yang naik pangkat atau yang senior gitu ya, apakah berdasarkan secara formal ya karena pengembangan karir atau secara informal ya. Secara formal itu artinya ya semua jelas lah, yang naik pangkat itu ya tentunya yang jelas karirnya yang baik, yang memang berprestasi gitu ya. Atau secara informal ya, kalau formal itu kan ada hitam atas putihnya tertulis dengan jelas di peraturannya pangkatannya. Kalau secara informal berarti ya tidak formal gitu ya. Tidak sesuai dengan apa yang peraturannya ada. Oke. Dan selanjutnya bagaimana dengan karyawan sendiri dalam upaya pengembangan karir? Maka dirinya sendirilah yang harus berkomitmen ya, jadi bahwa pengembangan karir itu memang dari keinginan dari dirinya sendiri. Oke. Jadi begitu lah apa yang kita pelajari ya pada hari ini tentang pengembangan karir dari karyawan. Jadi sangat menarik sekali apabila kita bertanggung jawab ya terhadap diri kita sendiri mengenai karir tersebut, karena tidak ada yang bisa membuat kita ini maju dengan baik, bukan orang lain, bukan siapapun, tapi diri kita sendiri. Kalau kita pingin maju untuk karir kita yang terbaik, ya kita sendirilah yang harus mengusahakan. Komitmennya kuat dari diri sendiri untuk maju terus ya, pantang mundur ya. Baik, demikian paparan dari saya mengenai pengembangan karir karyawan ya. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.